Kamu setuju nggak sama MBG? Kalau kamu nggak setuju, nggak apa-apa. Yang jelas, Muhammadiyah itu setuju sama MBG. Bukan cuma setuju, Muhammadiyah jadi salah satu penyokong utama MBG, terutama di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pernah nggak kamu bayangin, sebuah dapur raksasa yang bisa kasih makan jutaan mulut tanpa 1 rupiah pun dikorupsi? Saat negara sibuk berdebat soal anggaran makan bergizi gratis, Muhammadiyah sudah diam-diam terbang ke Amerika Latin buat urusan protein dan nyiapin ribuan dapur halal yang sistemnya lebih rapi dari restoran fast food manapun. Ini bukan cuma soal nasi kotak. Ini adalah operasi logistik langit yang bakal ngubah masa depan Indonesia. Dukungan Muhammadiyah buat program MBG Prabowo Gibran itu bukan basa-basi politik, tapi ijtihad peradaban. Kita nggak cuma bakal bahas dukungannya, tapi kita bedah data dapur MBG Muhammadiyah yang jumlahnya ribuan. Dan kenapa mereka harus jauh-jauh kolaborasi sama Uruguay, sang raksasa daging dunia. Aku bakal ceritain ke kamu sisi gelap stunting yang lagi dilawan pakai teknologi pangan. Dan gimana Muhammadiyah pakai infrastruktur raksasanya buat mastiin anak bangsa nggak cuma kenyang, tapi punya IQ tinggi. Simak proyek raksasa ini sampai habis. Kita mulai pakai data ya, biar kamu nggak dikira dengerin dongeng. Kamu tahu nggak, kalau Muhammadiyah itu punya lebih dari 5.000 sekolah dari tingkat SD sampai SMA, itu belum termasuk 172 perguruan tinggi. Kalau program MBG ini dijalankan serentak, Muhammadiyah sudah punya titik distribusi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan dapur sembarangan. Di setiap wilayah, Muhammadiyah sedang menyiapkan standar dapur pusat. Bayangkan, satu dapur pusat di tingkat daerah bisa melayani 50-100 sekolah di sekitarnya. Manajemennya pakai sistem supply chain digital. Mereka tahu kapan beras habis, mereka tahu kapan daging harus masuk, dan mereka tahu standar kalori setiap piringnya. Dulu Kiai Dahlan cuma minta muridnya kasih makan beberapa orang miskin di pinggir jalan. Sekarang, Muhammadiyah melihat orang miskin itu adalah generasi yang terancam stunting. Data menunjukkan 1 dari 4 anak Indonesia itu stunting. Bagi Muhammadiyah, ini adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Makanya, dukungan terhadap program makan bergizi gratis ini adalah bentuk teologi Al-Ma'un versi modern. Muhammadiyah nggak mau program ini cuma jadi ajang bagi-bagi nasi bungkus yang gizinya nggak jelas. Mereka mendorong standar halalan toyiban. Halal saja nggak cukup, harus toyib, artinya bergizi, bersih, dan menyehatkan. Disinilah Muhammadiyah masuk dengan standar rumah sakitnya. Tim gizi dari RS Muhammadiyah dilibatkan buat nyusun menu mingguan agar takaran karbohidrat, protein, dan nutrisinya pas. Terus, kenapa harus Uruguay? Nah, ini bagian yang paling bikin orang bertanya-tanya. Kenapa Muhammadiyah sampai menjalin komunikasi intens sama pemerintah Uruguay? Jadi gini ceritanya. Indonesia itu butuh protein dalam jumlah masif, terutama daging sapi dan susu. Masalahnya, produksi dalam negeri belum cukup. Dan kalau beli sembarangan, harganya mahal dan kualitasnya nggak stabil. Uruguay itu negara yang punya jumlah sapi 3 kali lipat dari jumlah manusianya. Mereka adalah eksportir daging sapi kelas dunia dengan sistem pelacakan terbaik. Di Uruguay, setiap ekor sapi punya KTP digital. Kita bisa tahu sapi itu makan apa, disuntik apa, dan dipotong kapan. Muhammadiyah pengen standar itu ada di Indonesia. Kolaborasi dengan Uruguay ini mencakup transfer teknologi peternakan. Muhammadiyah pengen lewat program MBG ini, peternak-peternak di bawah binaan Muhammadiyah bisa belajar cara beternak ala Uruguay, agar kita nggak cuma bergantung pada impor daging beku selamanya. Selain daging, ada urusan susu. Muhammadiyah sadar kalau kita masih sangat kurang asupan susu. Lewat kolaborasi Uruguay, ada pembicaraan soal investasi pabrik pengolahan susu di Indonesia yang dikelola bareng Muhammadiyah. Tujuannya apa? Biar setiap anak di sekolah Muhammadiyah, bahkan yang di pelosok sekalipun, bisa dapat susu segar tiap pagi. Muhammadiyah nggak mau anak-anak kita cuma dikasih susu kental manis yang isinya cuma gula. Mereka pengen susu asli. Ini ijtihad gila, karena Muhammadiyah berani melawan arus industri besar demi kesehatan siswa. Mereka lebih milih capek bangun pabrik sendiri daripada kasih makan sampah ke anak-anak. Terus sekarang soal korupsi. Kamu tahu apa ketakutan terbesar orang soal program MBG? Ya korupsi dan kebocoran anggaran.
Tapi di sini poin plusnya Muhammadiyah. Muhammadiyah punya sistem audit internal yang namanya Lembaga Pemeriksa Keuangan. Organisasi ini saking jujurnya, 1 rupiah pun dicatat. Dapur-dapur MBG Muhammadiyah dirancang sebagai unit pelaksana teknis. Semua pembelian bahan baku lewat satu pintu untuk dapat harga paling murah tapi kualitas terbaik. Muhammadiyah pakai jaringan petani binaannya untuk suplai sayur dan beras. Jadi, duit negara yang masuk ke program MBG lewat Muhammadiyah, muternya ke petani kecil, ke peternak lokal, dan larinya ke piring anak sekolah. Ini namanya circular economy. Nggak ada celah buat main mata, karena sistemnya transparan dan berbasis komunitas. Coba kamu tarik nafas sebentar dan bayangkan ini. 10 atau 15 tahun dari sekarang, anak-anak yang hari ini duduk di bangku SD Muhammadiyah dan makan siang dengan protein dari sistem yang kita bangun bareng Uruguay tadi. Mereka sudah jadi sarjana, jadi insinyur, jadi pemimpin bangsa. Mereka bukan generasi yang loyo karena kurang gizi. Mereka adalah generasi yang otaknya tajam karena proteinnya cukup, yang badannya kuat karena gizinya diurus oleh organisasi yang punya hati dan otak. Disinilah puncak dukungan Muhammadiyah. Ini bukan soal dukung pemerintah, tapi soal menabung nyawa bangsa. Muhammadiyah sedang membuktikan bahwa agama itu bukan cuma soal tiang-tiang masjid, tapi soal isi piring makan rakyat. Ketika ijtihad ulama bertemu dengan teknologi peternakan Uruguay dan dikelola oleh tangan-tangan bersih di dapur Muhammadiyah, Saat itulah kita benar-benar merdeka. Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, dan merdeka dari ketergantungan. Matahari Muhammadiyah itu nggak cuma bikin terang, tapi dia juga bikin kenyang dan bikin pintar. Inilah ijtihad terbesar di abad kedua Muhammadiyah. Jadi, setelah dengar data soal dapur raksasa dan diplomasi Uruguay tadi, kamu masih mikir kalau MBG itu cuma soal politik? Menurutku, ini adalah langkah paling strategis yang pernah diambil organisasi ini. Tapi aku pengen tahu, gimana menurut kamu? Apa kamu setuju kalau Muhammadiyah jadi pengelola utama dapur nasional ini karena sistemnya yang transparan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita debat sehat di sana. Jangan lupa, kalau kamu suka konten yang bedah sisi lain sejarah dan gerakan seperti ini, tekan tombol subscribe channel Ahmad Dahlan dan bagikan video ini. Biar lebih banyak orang yang sadar kalau masa depan bangsa itu dimulai dari apa yang kita makan hari ini. Sampai ketemu di cerita seru selanjutnya. Tetap kritis dan teruslah menyinari.